Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita mengamali di dalam perjumpaan pada malam hari ini. Kita selalu bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih ada di dalam majelis ilmu, dan mudah-mudahan kita pada kesempatan kali ini banyak mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan bab kaitannya dengan bab ta'awudhi min syarri ma umila wa min syarri ma la yu'mal, yaitu bab kaitannya dengan perlindungan, artinya meminta perlindungan dari kejelekan apa yang telah dia lakukan. Artinya dia telah melakukan kejelekan, dia khawatir. Nah, ini dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan menjadikan sebuah kebiasaan. Ya. Dan apa yang mungkin belum dilakukan. Artinya dia berlindung dari sesuatu perbuatan jelek yang itu belum dia lakukan. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan bacakan hadis yang terakhir dari bab ini, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu. Jadi pernah Rasulullah SAW mengucapkan begini, la ilaha illallah wahdahu a'azza jundah wa nasara 'abdah wa ghalabal ahzabal wahdah fala syai'un ba'dahu. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu dengan berwirid atau kemudian berdoa, berzikir, la ilaha illallah wahdah. Ya, kalau ini biasanya kalau takbiran orang menggunakan ini. La ilaha illallah wahdah, a'azza jundah, wa nasara 'abdah, wa ghalabal ahzabal wahdah, fala syai'un ba'dahu. Jadi artinya ya, tidak ada ilah yang patut disembah illallah kecuali Allah wahdah saja. A'azza jundah artinya apa? Artinya ialah, artinya Allah lah yang itu memberikan kekuatan kepada pasukannya. Jundullah. Ya, jadi kepada tentara, wa nasara 'abdah, dan memberikan pertolongan kepada hambanya, wa ghalabal azaba wahdah, dan ia kalahkan kelompok-kelompok musuh, ya, musuh seorang diri. Artinya di dalam peperangan itu banyak sebuah keanehan kalau dalam Islam itu sampai detik ini. Ya, sampai detik ini. Jadi kalau kita berbicara tentang jundullah, ya, tentaranya Allah itu tidak hanya manusia. Ya, jadi peperangan yang terjadi kalau itu betul-betul perang karena agama Allah Subhanahu wa taala, itu Allah memberikan pertolongan. Ya, memberikan pertolongan. Pertolongannya apa? Allah menurunkan pasukannya. Pasukannya apa? Yaitu malaikat Allah. Seperti mungkin sekarang ini bertubi-tubinya
pembumi hangusan, artinya pemboman yang ada di Palestina. Apakah mereka semuanya binasa? Tidak. Malah di dalam sebuah riwayat hadis mustaqbal itu nyatakan nanti benteng terkuat yang ada di Baitul Maqdis itu salah satunya di Gaza. Di Gaza yang sekarang ini dibombardir. Dan memang sampai detik ini Israel tidak bisa menemukan terowongan. Ya, terowongan itu bisa untuk berjalan, bisa untuk menyimpan senjata. Dan suatu ketika nanti katanya Rasulullah SAW akan datang pasukan yang tidak bisa terdeteksi. Ya, pasukan kecil tetapi dia tidak pernah terkalahkan. Sehingga di sini Allah mengatakan Rasulullah SAW berdoa azza jundah. Yang menguatkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun itu tidak memiliki kekuatan. Ya, seperti hanya perang pertama adalah perang Badar. Perang Badar itu 1000 orang musuh 300 orang. Itu kemenangan di tangan Islam. Ya. Dan di situ memang beberapa hadis menceritakan bagaimana orang-orang kafir itu dibunuh oleh malaikat. Ya. Ini saudara. Memang ada sebuah prinsip di dalam sebuah peperangan itu. Jadi kalau peperangan yang terjadi di perang Badar itu sesuatu yang mana Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan pasukan yang pada saat itu betul-betul berperang karena Allah, tidak ada berperang kepada yang lainnya. Ini Bapak Ibu. Sehingga pada saat itu pernah Rasulullah SAW menanyakannya. Jadi mengetahui bahwa orang-orang Quraisy pada saat itu sudah bergerak, ya. Maka mata-mata dari Rasulullah yang ada di Madinah memberitahukan, ya Rasul, orang-orang Quraisy bergerak dengan hartanya, dengan membawa alat perang lengkap, ya, menuju ke yaitu Badar. Ya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan ya untuk kemudian apa? Inilah yang kemudian kaitannya dengan perintah berperang pertama kali. Ya. Walaupun sebelumnya walaupun kemudian belum ada perintah untuk berperang, itu memang secara fakta di dalam kutubus sirah itu, di dalam hadisnya Rasulullah ataupun perjalanan dakwanya Rasulullah itu muncul yang namanya syariah. Syariah itu pasukan-pasukan kecil. Ya. Sampai pada akhirnya di situ itu adanya perjanjian Hudaybiyah. Ya. Saudara, saya lanjutkan. Jadi Rasulullah SAW pada waktu perang Badar itu mengumpulkan semuanya. Ditanyai dari kabilah baik itu Muhajirin ataupun Ansor. Kaitannya dengan kedatangan mereka di Badar itu untuk apa? Maka semuanya tidak ada lain kecuali Allah dan Rasulnya. Maka pada saat itu kemudian Rasulullah SAW berdoa, maka Allah menunjukkan nanti orang kafir itu matinya di tempat ini, ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Ini sesuatu yang kemudian pemberitaan yang datangnya dari Rasulullah SAW. Sehingga kekuatan itu adalah kekuatan yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nasara 'abdah, dan yang memberikan pertolongan kepada hambanya. Ini Saudara. Jadi kita jangan sampai banyak atau kemudian kita ini sering mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tetapi ternyata kita minta pertolongan kepada selain Allah. Ini apa? Ini salah. Ya. Bagaimana ujian yang terjadi pada diri manusia, kayak apapun beratnya, maka apa? Mintalah kepada Allah. Betapa sulitnya merubah diri ini menjadi baik, maka apa? Mintalah kepada Zat yang membuat kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tapi biasanya manusia enggak begitu. Walaupun ada tuntunan, dia maunya instan. Berdoa kepada Allah itu masih nunggu.
Dan orang yang kemudian tidak memahami esensi doa, maka dia tidak akan sabar. Kenapa? Karena doa itu belum tentu pada saat itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap itu dikabulkan. Tetapi apa? Tidak pada saat kemudian apa? Kita meminta itu, tetapi lain waktu. Dan itu ada hikmahnya. Dan apa yang kemudian kita kehendaki mungkin apa akan melebihi dari sesuatu yang kita ingin. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara. Saya lanjutkan wa ghalabal azaba wahdah. Wa ghalaba itu maknanya adalah mengalahkan. Mengalahkannya apa? Yaitu kaitannya dengan kelompok-kelompok. Azab itu adalah kelompok-kelompok yang kemudian apa? Kelompok-kelompok musuh. Di mana di situ apa? Seorang diri. Jadi Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan mengalahkan musuh-musuh Allah ini. Tetapi menggunakan manusia. Seperti hanya azabnya orang kafir yang sekarang jarang ditegakkan oleh kaum muslimin, itu sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Di dunianya apa? Di dunianya Bapak Ibu, kalau mereka itu mengetahui umat Islam ini bersatu, dia itu gerah. Ya. Dia akan mendapatkan hasil yang cemerlang apabila kaum muslimin ini tidak menekuni atau tidak berpegang teguh terhadap agamanya Allah. Lebih-lebih bisa diadu domba. Itu apa? Dia sonang. Ya. Tetapi tatkala kemudian terjadi persatuan, ya, maka mereka kelabakan. Ya. Yang lebih ini lagi, kita ini ya, kalau sholat subuhnya kaum muslim ini di masjid-masjid itu sudah seperti sholat Jum'ah, ya, enggak nyapa-nyapa kita sholat. Ya. Itu kemudian apa? Mereka takut sekali. Nah, inilah kuncinya. Kenapa Baitul Maqdis itu selalu kemudian apa? Ditutup oleh Israel. Kenapa? Karena waktu subuh itu sampai pelataran. Ya. Sampai pelataran, sampai Serambi. Datangnya kapan? Datangnya malam. Ya. Dari kejauhan ke situ. Dari perlintangan halangan yang dari daerah-daerah Israel itu kemudian apa? Mereka masuk ke situ. Betapa banyaknya? Banyak sekali. Inilah yang ditakutkan oleh Israel. Walaupun mereka menggembur Gaza, tapi apa? Di Baitul Maqdis itu kemudian apa? Itu banyak saudara-saudara kaum muslimin yang kemudian apa? Mereka berjamaah di sana. Inilah. Ya. Lebih-lebih kalau kemudian seandainya di negeri ini ya, atau terutama di masjid ini kemudian itu semakin lama semakin kemudian banyak, maka apa? Orang kafir itu tidak akan kemudian apa? Berani itu neko-neko. Kita sholat itu. Ya. Akan tetapi sebaliknya, ini sebaliknya, siapapun orang yang mengaku dirinya muslim, tatkala kalau kemudian mereka mendengar adzan, ya, adzan subuh, dia kemudian tidak sholat berjamaah, maka kemudian apa? Maka di situ katanya Rasulullah SAW ada sifat nifaknya di situ, ada penyakit nifaknya. Ini saudara. Jadi jenengan bahwa Pak ini laki-laki ini kalau kemudian sudah mendengarkan adzan subuh, kemudian jenengan tidak ke masjid, maka apa panjenengan kena penyakit nifak. Ya, ini. Oleh karena itu saudara, ayo kita mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Fala syai'un ba'dahu, dan setelah itu ya tidak ada apa-apa setelah apa yang kemudian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya dengan izinnya Allah, semuanya dengan kekuasaannya Allah, semuanya kemudian apa? Tidak lepas dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara. Nah, oleh karena itu untuk kemudian menghadirkan Nasrullah, ya pertolongan Allah, maka sebagaimana cerita saya tadi. Jadi Nasrullah itu akan datang, itu kemudian apa? Sebagaimana yang kemudian Rasulullah menanyai para sahabat tadi.
dari kaum Muhajirin, Ansor, kemudian Ansor ini dari kaum Aus dan Khazraj, ditanya, dipanggil satu persatu di antara mereka, apa yang kemudian kemauan mereka sampai kemudian ke Badar ini, karena ingin apa? Ingin kemudian berjuang bersama Rasulullah SAW. Nggak ada sesuatu yang sifatnya keduniawiaan yang kemudian dia harapkan, kecuali kemudian apa? Keridhaan Allah dan bersama Rasulullah SAW. Ya. Jadi tatkala kalau kemudian kita ingin kemudian mendapatkan nasrullah, pertolongan Allah, maka apa? Maka lenyapkanlah keangkuhan kita. Lenyapkanlah kemudian kekuatan yang ada pada diri kita. Kita ini mengatakan, "Gak, saya kuat." Jangan, kita ini lemah. Kita ini tidak memiliki daya kekuatan apapun kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau kita ini berdoa, maka harus memunculkan al-khauf, kemudian al-hub, kemudian kaitannya dengan ar-raja, ya, yaitu kita berharap. Ya, berharap sekali, berharap untuk mendapatkan kemuliaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kelompok-kelompok musuh Islam itu yaitu dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang yang mereka menolak kebenaran yang datangnya dari Allah. Ya. Orang kafir ini itu bisa berasal memang apa? Dari orang kafir tulen, dan ada orang kafir yang mereka terkeluarkan dari Islam. Ya. Terkeluarkan dari Islam. Dan demikian pula ada sebuah riwayat kaitannya dengan kabilah-kabilah yang kemudian berkelompok dengan mereka yang datang dari Mekah, yaitu pada perang Azab. Apa perang Azab itu? Perang Khandaq, perang Parit. Ya, kalau panjenengan nanti umroh itu ada sepenggal, ya, ketinggian Khandaq itu. Masih di kota Madinah, itu masih diabadikan sampai sekarang. Ya, tapi di pinggiran jalan. Jadi di situ kita mengetahui kalau seandainya ada kuda, ya, itu turun pasti kena panah. Subhanallah, ini ide Salman Al-Farisi pada saat itu. Karena apa? Karena banyaknya sekutu, karena banyaknya orang-orang kafir yang akan menyerang Madinatul Munawwarah pada saat itu. Ini Bapak, Ibu-ibu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula, ya, Allah Subhanahu wa taala itu dengan kehendaknya sendiri, dengan kekuatannya sendiri bisa mengalahkan musuh-musuhnya dengan mengutus pasukannya. Pasukan Allah selain malaikat siapa? Angin. Ya, angin itu pasukannya Allah. Jadi kalau angin lesus itu pasukan Allah. Kok empur-empurandakan, ya. Jadi begini Bapak Ibu, ya. Apabila ada sebuah peristiwa kita ditunjukkan di muka bumi ini, itu bukan kemudian Allah tidak mengasihi kita ini enggak, tetapi apa? Di situ ada kemaksiatan, di situ ada kemungkaran. Ya, seperti contohnya kasusnya yang sampai sekarang belum selesai, lumpur lapindo. Apakah kemudian lumpur lapindo dengan begitu saja kemudian muncul? Tidak. Karena di situ ada keangkuhan. Lebih-lebih kemudian apa? Ternyata di situ ada kemaksiatan yang sangat besar. Dzulman adziman, kemusyrikan. Ya, wis bolong begitu masih musyrik lagi. Ya, dibelah nih kepala kambing dimasukkan ke lumpur kawahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemusyrikan demi kemusyrikan terjadi di situ, sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azabnya. Dan ingat, azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalau pada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengenai orang-orang yang durhaka saja, tetapi apa? Orang-orang beriman juga akan mendapatkan
dampaknya. Ya. Akan mendapatkan dampaknya. Seperti hanya saya contohkan lagi. Peristiwa yang ada di Banaran. Di Banaran itu juga tidak semata-mata karena kemudian apa itu tanah longsor, tidak. Ngertos Banaran ya. Daerah Pulung. Jadi gunung itu terbelah. Geblake ini tidak mengenai desa ini, tidak. Tapi apa seperti apa? Barang mencelat. Mencelat mengenai kemudian apa? Mengenai apa namanya sumber. Pada akhirnya kemudian apa? Melotrok. Dan di bawahnya itu ternyata apa? Banyak kemusyrikan-kemusyrikan. Sehingga peristiwa Banaran itu menggegerkan, ya. Mungkin juga secara nasional karena apa? Banyak yang kemudian ditimpakan. Ini saudara. Demikian pula kaitannya dengan peristiwa-peristiwa ayat kauniyah yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya di muka bumi ini. Maka sudah barang tentu apa? Sekali lagi pasti di situ ada kemungkaran yang tidak bisa ditanggulangi oleh manusia. Ini saudara. Ya, oleh karena itu kalau kita ada dalam lingkup begituan, maka panjenengan harus amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kenapa? Kalaupun kemudian Allah nanti mewafatkan, maka Allah kemudian apa akan mematikan sesuai dengan kondisi amalnya. Ya. Walaupun dia tertimpakan musibah, seperti hanya contohnya kaitannya dengan peristiwa tsunami. Apakah semuanya orang yang kemudian meninggal dunia pada tsunami itu kemudian dia itu durhaka kepada Allah? Tidak. Ada kedurhakaan yang dilakukan oleh sebagian orang. Kemudian mereka apa? Mendiamkan. Maka disinilah kemudian apa? Akan turun yang namanya bala yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya bagi kita semuanya untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mungkin kebanyakan manusia, mungkin kebanyakan di antara kita untuk mengajak kebaikan itu banyak sekali. Tetapi kalau sudah berhadapan dengan kemungkaran, ya, kita ini kemudian apa? Tidak bisa bergeming. Oleh karena itu kemudian apa? Jadilah kita apa? Orang yang kemudian nantinya menjadikan bukti di hadapan Allah. Ya Allah, saya kemudian apa? Sudah melakukan untuk wayan hauna 'anil munkar. Ya. Ini saudara. Saya lanjutkan. Jadi kemenangan seorang diri artinya tidak ada temannya dengan manusia itu bisa terjadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah mendatangkan angin. Allah mendatangkan pasukannya. Ya. Seperti sekarang ini yang ada di Palestina, ya, di Gaza itu Israel sudah porak-poranda. Ya. Apakah kemudian itu berhenti? Belum. Ya. Memang secara sunatullah, artinya cerita yang ada di dalam hadisnya Rasulullah SAW, peristiwa yang ada di Palestina itu tidak akan berakhir, tidak akan kemudian apa berhenti apabila nanti belum datang pasukan yang tidak terkalahkan. Ya. Sinyalemen hadis ada yang menunjukkan itu mereka datang dari dataran Kurosan dengan membawa yaitu Ra'yatul Saud, yaitu bendera hitam yang bertuliskan La ilaha illallah. Lah, pasukan yang itu sekarang ini ada, itu tidak ada lain kecuali kemudian apa? Hanya di dataran Kurosan. Ya. Artinya kalau sudah mengatakan di dalam dalil itu adalah pasukan, berarti apa? Orangnya sudah terlatih. Ya, ini juga menafikan kaitannya dengan Hizbut Tahrir. Ya, mesti harus ada syariah. Ya, ada syariah. Dan ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di situ kemudian apa? Ada kelompok yang kemudian apa? Yang itu membawa saut, Ra'yatus Saud, yaitu bendera La ilaha illallah yang datangnya dari dataran Kurosan. Dataran Kurosan itu gimana? Yaitu daerah yang dulu dikuasai oleh Uni Soviet. Termasuk Afghanistan, termasuk Kazakhstan, ya. Orang-orang ini apa? Tinggi-tinggi. Orang ini
ibaratnya orang yang di medan laga. Ini saudara. Kalau cerita yang sampai detik ini yang tidak terkalahkan ya memang Taliban, pasukan. Ya, yang sekarang ada negara Afghanistan, negara Islam Afghanistan sekarang ini. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Dan demikian pula Allah juga Rasulullah SAW mengatakan fala syai'un ba'dahu. Maknanya apa? Maka tidak ada apa-apa setelahnya. Ya. Apa maknanya? Yaitu segala sesuatu yang dibandingkan dengan wujudnya Allah. Maka apa? Tidak ada yang lain kecuali apa? Semuanya adalah kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kok bisa begitu? Ya. Seseorang bisa kuat itu karena ridhonya Allah. Seseorang kemudian apa? Bisa kemudian dia terhindar dari malapetaka itu juga dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu inilah pentingnya bagi kita semuanya, ya, pentingnya bagi kita semuanya untuk kemudian apa? Untuk kita selalu berserah diri kepada Allah. Kita selalu mohon kepada Allah. Kita harus rukuk kepada Allah. Kita harus tunduk kepada Allah. Kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kekuatan. Ya, jangan sampai kita ini lemah kemudian kita ini malah enggak dengan diri kita sendiri. Jangan. Ayo kita minta kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir yang paling mudah apa? La haula wala quwwata illa billah. Ucapkan itu. Dan mintalah segala sesuatu yang mungkin apa? Panjenengan semuanya kehendaki dari sesuatu yang tidak memiliki kemampuan tadi loh. Ya, jangan sampai begini, wis gak memiliki kemampuan, gak gelem berdoa. Ya. Terus lebih-lebih apa perilakunya karpe dewe. Ya, ini masalah besar. Ya. Apakah mereka kemudian nanti akan sebagaimana orang-orang yang mereka menutup kebenaran yang datangnya dari Allah? Iya, dia tidak akan mendapatkan jalan kebaikan nantinya. Kenapa? Karena mereka memperturutkan hawa nafsunya. Ini betul. Jadi ujung-ujungnya orang yang memperturutkan hawa nafsunya itu pasti tidak baik. Kenapa? Pasti akan melakukan perbuatan mukafiroh. Perbuatan mukafiroh itu apa Pak Ghazali? Perbuatan terhadap yaitu penolakan terhadap apa-apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit ataupun banyak. Apakah ada bahayanya? Bahaya Bapak Ibu-ibu. Ya, lebih-lebih kalau kemudian apa? Itu kaitannya dengan unsur keimanan. Ya. Ya seperti perilaku yang dilakukan oleh setan itu. Apakah setan itu tidak percaya bahwa yang berkuasa di seluruh jagat raya ini adalah Allah? Sangat percaya. Itu setan. Kenapa Al-Quran kemudian menyebutkan aba wastakbaru? Setan itu kenapa kok dilaknat? Karena mereka itu aba. Apa itu aba itu? Menolak. Bukan mengangkat tangan, tapi menolak. Menolak apa? Menolak perintahnya Allah. Ya. Wastakbaru, dan dia sombong. Dia angkuh. Dia merasa apa? Merasa unggul. Dia merasa lebih dari yang lainnya. Dia merasa kemudian apa? Yang makhluk yang kemudian apa? Lebih duluan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kemudian apa? Setan pun kemudian dikutuk oleh Allah, dan kita pun kemudian apa? Diperintahkan untuk selalu kemudian berucap a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini saudara. Dan kita apa? Harus selalu begitu untuk kemudian apa? Mengingat ternyata ada dahulu makhluk Allah yang dia pun yakin kepada Allah, dia pun tunduk kepada Allah, tetapi kemudian apa? Mereka dihadapkan dengan manusia, maka muncullah kesombongan dan keangkuhannya, dan dia tidak mau menerima kebenaran yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Yang pada akhirnya kemudian apa? Mereka kemudian apa? Diusir oleh Allah dari surganya Allah. Yang sebelumnya ada cerita kaitannya dengan Nabi Adam dan Hawa itu. Ini Bapak Ibu-ibu. Oleh karena itu, segala sesuatu yang kemudian apa? Sesuatu yang kemudian
ada di hadapan kita dan mungkin kita tidak mampu, maka sudah barang tentu mari kemudian kita selalu berdoa kepada Allah. Maka sesungguhnya apa yang nanti akan terjadi semuanya tidak akan terlepaskan dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh opo kita ini gunane ikhtiar Pak Ghazali. Inilah yang kemudian menunjukkan apakah kita ini Ahlussunnah wal Jamaah ataukah kemudian tidak. Itu kemudian apa di sini nih kaitannya dengan menyangkut masalah hasbu al-ikhtiyariyah. Hasbu al-ikhtiyariyah itu sesuatu yang kemudian kita lakukan untuk menuju keridhaan Allah. Ya. Kenapa? Karena di dalam ikhtiar itu di dalam Islam melarang apabila ikhtiar tidak boleh menghalalkan segala cara. Ya, lu aku ki golek rezeki. Ya, golek rezeki. Tapi rezeki kemudian apa? Ternyata dari penjol. Oh, pinjol ya. Sekarang kan ramainya pinjol ya. Perjudian. Ya, perjudian. Loh, aku kan nyari nafkah. Aku ya pekerjaanku beginian ini. Maksud Allah juga tidak mengetahui kemudian saya bekerja beginian ini. Ya, saya itu juga menang itu. Menang berarti Allah ridho. Sopo. Kita ini kan banyak salah menganggap bahwa kita mendapatkan banyak uang itu kemudian kita nggak diuji malah dikasihani oleh Allah, ya kan? Halo. Loh iya itu. Kita ini dapatkan harta. Alhamdulillah ini ternyata apa? Itu diuji oleh Allah. Ya, kita ini kan selindru. Aku diuji oleh Allah. Nyapa? Duitku hilang. Tak selempit nih hilang. Aduh. Ya. Tidak hanya itu. Ya, ternyata apa? Orang kemudian ibaratnya harta ini mengalir. Itu kemudian apa? Diuji oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena di situ ada hak-hak yang bukan merupakan hak kita. Loh, betul ini? Ya. Kenapa itu disyariatkan ada infak? Kemudian kenapa kemudian disyariatkan ada sedekah? Kenapa kemudian ada syariat kaitannya dengan zakat? Kenapa itu kaitannya dengan hibah? Kaitannya dengan persoalan-persoalan apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah, yaitu apa? Yang itu akan kekal abadi, wakaf. Loh, wakaf itu walaupun mungkin kemudian diserahkan, ya sudah. Kemudian apa? Itu harta itu esensinya tetap ada pada diri seseorang yang mewakafkan. Ya. Dan itu tidak akan kemana-mana kecuali pahalanya akan mengalir walaupun orang yang mewakafkan tadi sudah meninggal dunia. Subhanallah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita semuanya banyak tertipu. Ya. Kita ini mengeluarkan harta kita eman-eman. Pada akhirnya kita apa? Tidak banyak waktu dalam kehidupan dunia, numpuk-numpuk harta, ngelembur-ngelembur, pada akhirnya mati. Ya, ninggalnya harta banyak. Anaknya kemudian apa? Enggak ditoto secara Islami, pada akhirnya kemudian apa? Gegeran. Ya. Banyak itu di masyarakat kita. Ya. Loh Pak Ghazali, kalau kemudian seandainya orang tua itu tidak perlu mewariskan kepada anaknya harta, bolehkah? Dosakah kita tidak mewariskan kepada anak kita? Enggak. Seandainya kemudian apa harta ini? Oh, ini harta ini saya wakafkan ini. Anaknya enggak ada untuk kemudian itu. Maka apa? Enggak dosa. Kenapa? Karena rezeki anak itu sudah ditanggung oleh Allah. Itu keyakinan. Ya. Ini saudara. Ditanggung oleh Allah, ditanggung oleh Allah. Kenapa? Karena sejak dia muncul dalam kehidupan ini dengan ditiupkannya ruh itu, Allah sudah nyatat piro rezekinya. Kemudian dia itu sudahnya siapa, kemudian dia nanti meninggalnya kayak apa, itu kemudian sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tiga-tiga ini adalah sesuatu yang rahasia yang
dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah oleh karena itu bagi kita semuanya, Bapak, Ibu-ibu, ya, hal-hal yang seperti ini kita tidak akan dapatkan di pasar. Informasi beginian ini. Ya. Itu akan didapatkan di rumahnya Allah. Di pengajian, di majelis taklim. Ya, seperti halnya contohnya wong loro. Ya. Wong loro kan gitu ya. Apa yang diharapkan oleh mereka? Cepat sembuh. Kan gitu ya? Dia lupa bahwa pada waktu proses sakit itu kalau kemudian dia sabar. Mana sabar itu kemudian enggak berobat ya enggak. Ya, kemudian menengahi juga enggak, ya tetap makan, minum, ya. Itu kemudian apa? Itu harus dilakukan. Ya. Maka sesungguhnya orang diberikan sakit itu bukan Allah mendolimi kita, tidak. Tetapi apa? Allah akan menghapus dosa kita. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau dia ikhlas dan sabar, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya. Seperti Nabi siapa? Nabi Ayub. Sampai anaknya meninggal. Ya. Sampai istrinya beberapa kemudian minta cerai. Yang terakhir pun kemudian meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala apa yang kemudian terjadi? Tempat di bawahnya dia pun tidur. Kemudian Allah kemudian memunculkan yang namanya mata air. Dan mata air itu ternyata apa? Digunakan untuk mengusap. Karena nggak ada orang nggak bisa berbuat apa-apa kecuali kemudian apa? Dia hanya toel kemudian apa di tempat tidurnya. Pada akhirnya kemudian Allah mendatangkan apa? Nasrullahnya. Dan ini menjadikan ibrah bagi kita semuanya. Ini Bapak Ibu. Ternyata apa? Di balik sesuatu ujian itu, sekali lagi Bapak Ibu, kita akan memandang adalah sebuah hal yang akan bisa memberikan fadilah, keuntungan bagi makhluk apabila kita punya iman. Ya, kalau tidak punya iman maka pasti kemudian apa? Ya, seperti mungkin panjenengan tahu ada orang kemudian apa? Kusloro miso-miso. Ya. Saya pernah ya melihat ini ya, orang sakaratul maut. Orang sakaratul maut itu bergelepar, Pak. Jadi seperti ayam yang setelah disembelih. Jadi keluarganya itu mengelilingi. Oh, sudah apa gelombang gitu. Kemudian pada saat itu saya kemudian memang datang. Saya kemudian teringat, oh ini seperti kejadiannya salah satu sahabat pada masanya Rasulullah SAW. Saya kemudian panggil itu keluarganya. Begini, sini. Maaf, saya mau bicara kepada panjenengan semuanya. Apa yang terjadi pada orang tua kalian ini? Adakah kesalahan kepada siapa yang kemudian ini? Ya. Maka dibicarakan. Oh ya ada Pak. Ini. Tolong pada malam hari ini ada keluarga yang ke sana. Ya. Subhanallah. Orang ini kemudian apa? Pergi kepada yang tadi. Maka 1 jam berikutnya itu kemudian apa? Itu diam. Ya. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu mari kita di dalam kehidupan yang sementara ini perilaku kita yang baik. Maknanya perilaku kita yang baik itu gimana toh Pak Ghazali? Perilaku kita yang baik itu apabila sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, konono. Jangan sampai kemudian kita ini melakukan sesuatu yang berlawanan dengan syariat Allah. Ya. Ini jangan sampai kemudian itu amal baik kemudian malah kita jauhi. Karena tidak ada kemanfaatan bagi dirinya. Sedang syariat Allah itu kemanfaatannya tidak hanya pada diri, tetapi apa? Itu memberikan maslahat kepada semuanya. Ini Bapak Ibu-ibu. Siapa yang kemudian akan dapatkan? Hanya orang-orang mukmin saja.
Siapa yang kemudian mereka merindukan itu? Yaitu orang-orang yang selalu kemudian apa? Mereka ruku wasujadan. Kemudian apa dia itu sujud. Apakah maknanya sujud kemudian sholat 5 waktu itu? Tidak. Ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran begini. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Alladzina yuqimunas sholah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Jadi orang yang kemudian mereka itu apa? Loyal kepada Allah. Loyal kepada orang-orang, loyal kepada Rasulullah SAW. Dan loyal kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang diloyal itu gimana? Alladzina yuqimuna sholat. Orang yang menegakkan sholat. Ya, berarti kalau kita diajak kebaikan kepada mereka, kita ikut. Iya. Wa yu'tuna zakah. Dan orang yang beriman tadi itu selalu mengeluarkan zakatnya. Kalau kita diajak untuk kemudian bersama mereka harus mau. Kenapa? Karena ayat ini kemudian dilanjutkan wahum rokiun, dan mereka semuanya tadi. Kenapa di situ domirnya jama'? Karena ini menyangkut banyak. Ya. Amanu itu kemudian apa? Jama'. Ya. Berarti siapapun orang yang beriman, tatkala kita ini dalam kehidupan ini kita diajak untuk kebenaran, maka kita ini wajib hukumnya loyal untuk kemudian apa? Menjalankan kebaikan. Apabila tidak, maka sesungguhnya kita sendiri yang kemudian apa? Itu akan membedakan. Ya, hati-hati ini ya. Kalau ada sebuah kebaikan, kemudian kita tidak mau dengan kebaikan tadi, maka sesungguhnya orang yang tidak mau kebaikan itu dia akan bersama setan. Ya, ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena Al-Quran di dalam panjenengan bisa buka itu di dalam surat Al-Maidah ayat 55. Dan Allah menjamin, ya, wa may yatawallallahu wa rasulahu, ya, walladzina amanu inna hizballah humul ghalibun. Ya. Barang siapa yang dia itu loyalnya kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin, maka apa sesungguhnya kelompok Allah itu akan apa? Mendapatkan keberuntungan. Itu yang menyampaikan Allah sendiri. Ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 55-56. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil maghazi. Ya. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari di dalam kitab Al-Maghazi. Al-Maghazi itu adalah peperangan. Babu Ghazwatul Khandaq, yaitu kaitannya dengan bab perang Khandaq. Jadi tadi juga saya sampaikan kepada panjenengan peperangan tadi karena ini berbicara tentang perang. Ya. Artinya apa? Ternyata kita ini berzikir atau kemudian kita ingat kepada Allah itu dalam kondisi yang sulit juga kita ingat kepada Allah. Iya. Ya. Dalam kondisi yang lapang kita juga ingat kepada Allah. Iya. Dalam kondisi kesusahan kita juga ingat kepada Allah. Iya. Ya. Tapi kalau kita ini dalam kondisi kesusahan ingatnya kepada Allah tajam. Tapi tatkala kemudian dalam lapang ingatnya kepada Allah gimana? Ngeleyor. Liut. Ya, ayo kita istiqomahkan, saudara. Bagaimana kita bisa mengistiqomahkan? Ya, sebagaimana yang kemarin saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Innal qur'anal fajri kana anhu mas'ula. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lah asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ini saudara, ternyata apa? Untuk kemudian kita ini mulia di sisi Allah itu sebenarnya sangat mudah. Apa itu? Bangunlah malam, kemudian apa? Tahajudlah kalian, kita semuanya, dan munajatlah kepada Allah. Ya, ngantuk Imam Ghazali. Inilah ya, dan belum tentu ya, ini kita ini banyak hal ya.
tidak mengetahui kaitannya dengan persoalan pergantian malam itu. Karena minimnya pemahaman kita, ya ternyata apa? Setiap step demi step, jam 2, jam 3, jam 4 ini ternyata kemudian apa? Ada energi yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Jadi panjenengan ini kemudian masa-masa itu kalau ngantuk jenengan gerujukan. Karena energi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kemudian apa? Akan mapan di situ. Ya. Baik kecerdasan, ya, kemudian jauh dari kepikunan itu di situ. Ya. Dan lebih-lebih kalau kemudian apa? Kita selesai kemudian salat tahajud kemudian munajat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistijabahan. Ini Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan satu hadis yang saya sampaikan ini dengan juga menutup kaitannya dengan meminta perlindungan dari kejelekan apa yang telah dilakukan ataupun yang belum dilakukan. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diistiqomahkan ada dalam dinul Islam, penuh semangat, penuh gairah untuk kemudian apa? Selalu beribadah kepada Allah taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.